Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pasca banjir bandang, warga desa Tianyar membersihkan rumah mereka dari lumpur dan batu. Akibat banjir bandang, 2 TPS terpaksa dipindah ke sekolah. $3,2 juta pemilih menyalurkan suaranya di seluruh TPS yang ada di Bali. Warga desa Tianyar mulai membersihkan rumah mereka. Lantai rumah penuh dengan endapan lumpur bercampur pasir dan batu yang sulit dibersihkan karena cukup tebal. Selama 2 hari, desa ini diterjang banjir bandang yang membawa lumpur serta batu. Setelah banjir surut menyisakan endapan lumpur yang tebalnya mencapai sekitar 1 meter. Dengan peralatan seadanya, tentu warga sangat sulit untuk membersihkan endapan lumpur. Namun warga tetap berusaha karena mereka harus segera menempati rumah. Salah satu warga, Ninyoman Seroni, tidak bisa beristirahat karena rumah dan pakaian dan perabotannya terendam lumpur. Ia juga sempat panik ketika anaknya berusia 8 tahun sempat hanyut terseret banjir. Bingung aku, pesuan anak canggih, teke pamane kere ngajak nah megat jalannya dini, keramannya maksudnya ponak nih. Begitu ye begede pak, dini pak di muka rumah canggih begede ye, kan besi ngidang liwat ipah canggih begitu biar balik ngoyong dini begede biar ye niki pun gibal nih mbak canggih nih. Anak canggih ini kedasananya dan penulung di ye pak, ane mau ini ke nomor 4. Tapi pamane ngidang nyelamatan jemaah tu biar. Ada berapa rumah Bu yang terendam Bu? Iki biar tangkap, biar pelongkak kan kena keluar. 3 rumah Bu yang kena. 4. 4 rumah ya yang rumah itu tebal lumpurnya berapa Bu? Atau 1 meter ya? lebih nih pak, Lebih 1 meter ya tebal lumpurnya. meter tengah sih pak. Nak dalam nih nak tegah lah nih pondasi macam ini ke tegah pak. Berapa kali dah terjadi seperti ini Bu? Ampun pindo lidang kali. pun pindo. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan alat berat dari pemerintah untuk membersihkan material endapan banjir setinggi 1 meter lebih tersebut. Warga desa Tianyar harus segera membersihkan endapan banjir karena khawatir jika banjir bandang kembali terjadi dan rumah mereka bisa ambruk. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Dua TPS di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem yang diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu terpaksa harus dipindahkan ke gedung Sekolah Dasar Negeri 4 Tianyar. Belajar dari kejadian sebelumnya, KPU Karangasem tidak mau mengambil risiko. Pemindahan 2 TPS, TPS 7 dan 15 berdasarkan data TPS rawan bencana yang bisa saja terendam banjir jika terjadi hujan lebat. Akibat banjir bandang yang menerjang Desa Tianyar 2 hari lalu, wilayah ini tertimbun material lumpur, pasir dan batu hingga setinggi lebih dari 1 meter. Dengan kondisi ini, lokasi tidak dimungkinkan jadi tempat pemungutan suara. TPS yang kemarin yang rencana digunakan adalah di Balai Banjar, itu yang di Banjar Darmawinangun di Desa Tianyar itu. Kemarin hujan lebat 3 hari atau 2 hari yang lalu, itu Balai Banjarnya kemasukan air banjir, sehingga banjarnya itu tertutup dengan pasir. Nah, untuk 2 TPS yang nanti di situ ada TPS 7 dan TPS 15 itu sudah kita alihkan ke SD terdekat, itu jaraknya 500 meter dari TPS itu di SD 4 Tianyar. KPU terus memantau kondisi cuaca yang dikeluarkan kantor BMKG wilayah 3 Denpasar. Saat ini cuaca tidak baik dan seringkali turun hujan selama seharian, dan sesuai Undang-Undang KPU berhak memindahkan TPS jika dalam keadaan darurat.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Ular jenis piton ini bersembunyi di semak-semak di sekitar permukiman warga di Kelurahan Baler Balai Agung, Kecamatan Negara pada Selasa lalu. Panjang ular sekitar 2 meter dan ditemukan warga yang saat itu sedang mencari rumput. Warga takut ular menyerang, lalu meminta bantuan petugas damkar untuk menangkap dan membawanya ke BKSDA Jembrana. Saat musim hujan, ular jenis piton ini kerap keluar dari persembunyiannya untuk mencari mangsa seperti tikus. Selama Januari, petugas damkar menemukan belasan ular piton yang berkeliaran dan masuk ke permukiman. Terkait dengan adanya ular di Kelurahan Balai Agung dan sudah kami amankan dan sudah kami serahkan ke BKSDA. Jadi saya himbau di musim peralihan cuaca ini memang banyak ular yang keluar dari sarangnya dan kami sampai hari ini sudah 11 ular yang kami amankan dari awal Januari. Oke, itu ular yang ditangkap tadi mungkin ada di rumah apa di mana? Tadi kebetulan ada di rumahnya. Rumahnya ya. Jadi kejadian terakhir ini kebanyakan ke rumah warga. Ular piton tidak berbisa. Namun bila berukuran besar, piton sangat berbahaya karena bisa menelan mangsanya. Biasanya ular jenis ini keluar dari sarangnya ketika musim hujan untuk mencari mangsa hewan piaraan atau tikus. Agar terhindar, sebaiknya pangkas semak atau rerumputan di halaman rumah, tutup lubang saluran, dan memberi makan hewan piaraan di dalam rumah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.